Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya tidak meminta mereka, artinya saya juga tidak membenci Bang Edis, tetapi dalam hal seperti ini kita ya lebih dewasa saja menyikapi hal-hal perbedaan yang namanya tafsir itu biasa. Tapi kan tujuan kita arahnya tetap ya menyembah Tuhan yang benar. Jadi sebenarnya sih di sini yang saya lihat adalah pemikiran secara dewasa aja ya. Jadi kalau kita berpikirnya kalau secara boleh dibilang baperan ya seperti ini gitu loh. Oke. Ya, kalau saya lihat, kita ke tema dulu Bang ya. Oke. Kalau ke Baik. tema ini ya saya lihat dari kisah para rasul itu sih Bang, secara eksplisit kan ada tuh yang dibilang Pak Bombom, kisah para rasul berapa itu saya lupa, bahwa apa yang terjadi di penyaliban Yesus itu adalah kehendak Bapa di surga. Oke, Itu baik. sih yang Baik, bisa. Oke. Jadi menurut Anda keinginan atau kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendak dari Bapa di surga sendiri ya? Iya, betul Bang. Oke. Itu Jadi menurut Anda nih, ketika orang-orang berteriak salibkan dia, orang-orang yang berteriak itu adalah kubu yang percaya kepada Tuhan Yesus atau kubu yang tidak percaya? Ya, kalau itu kubu masalah seperti itu udah pasti kubu yang tidak percaya Bang. Oke, gitu. jadi yang menginginkan supaya Yesus disalibkan itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus atau orang-orang yang percaya? Yang tidak percaya Tuhan Yesus, Bang. Oke, berarti dibalik Bapak. Berarti dibalik mereka ini itu ada Bapa di surga. Yes. Berarti Bapa di surga lah yang membuat mereka ingin menyalibkan Yesus. Ya. Oke, artinya yang menguasai mereka, yang mengendalikan jiwa mereka itu Bapa di surga. Kalau dibilang mengendalikan hidup ini ada will free Bang, ada kebebasan. Itu ya. Tapi mereka bisa juga Baik, makanya paham-paham seperti ini teman-teman yang ingin saya luruskan teman-teman. Makanya baik, jadi menurut Anda yang merasuki Yudas, yang merasuki ahli-ahli Taurat, yang menguasai orang-orang Farisi sehingga mereka ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah Bapa di surga sendiri. Berarti Bapa di surgalah dalangnya supaya Yesus disalibkan. Tidak bisa dikonotasikan dalangnya Bang. Dia memberikan perencanaan, akan tetapi manusia memilih jalannya sendiri. Maksudnya gimana dia memilih, maksudnya? Karena apa? Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah jangan ke situ dulu Bang. Jangan masuk masalah yang lain gini. Kita ini kan fokus kita ini kan penyaliban Yesus. Betul. Kita bicara dulu lah definisi penyaliban Yesus lah. Yang dimaksud penyaliban adalah kegiatan menyalibkan, betul? Betul. Pencurian, kegiatan mencuri, artinya mengambil barang yang bukan punya kita. Betul? Ya. Pemerkosaan, kegiatan memperkosa. Betul? Penyaliban, kegiatan menyalibkan, yaitu diambil orangnya, digantungkan di kayu salib, entah di paku atau di tali. Itulah yang dimaksud penyaliban, betul? Betul. Oke, jadi menurut Anda yang sepakat dengan Rudy, sepakat dengan Pak Bombom, sepakat dengan RK, bahwa yang ingin supaya Yesus itu disalibkan adalah Bapa di surga sendiri? Yes. Oke, baik. Jadi teman-teman kita terima nih argumen-argumen mereka. Oke. Jadi, tetapi yang saya bingung begini Bang, ketika saya sampaikan kepada satu kronologis kejadian, nampaknya statement Anda kok berhenti. Ya. Contoh, kan orang-orang yang berteriak salibkan dia adalah orang-orang yang menentang Tuhan Yesus sendiri. Yes. Menurut Anda orang yang menentang Tuhan Yesus itu orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Bapa di surga, atau dikuasai iblis? Sudah pasti dikuasai iblis Bang. Lalu bagaimana mungkin Anda katakan bahwa orang-orang yang dikuasai iblis ini itu adalah orang-orang yang menjalankan keinginan Bapa di surga? Kembali lagi, Bapak yang punya rencana, Bapak yang berkuasa, karena pemikiran kita tidak bisa menyamai seperti apa yang Bapak samakan Bang. Jadi Abang nggak bisa samakan itu. Saya agak sedikit bingung kalau begini jadinya.
saya bisa menjelaskan Bang. Nah, Kalau silakan, Abang silakan. bilang- Kita kasih kesempatan teman-teman. Inilah bagusnya kita diskusi ya. Kita diskusi mau mengambil satu yang benar, pemahaman yang benar. Silakan Bang, silakan. Kalau Abang bilang, kan Abang pernah bilang waktu itu, kalau begitu rencana Bapak berarti artinya, kalau misalnya itu kehendak iblis, berarti iblis itu posisinya adalah mempunyai Bukan kehendak iblis loh Bang. Abang bilang bukan kehendak gini iblis loh. Saya kan pernah dengar apa yang Abang bilang, ini kehendak iblis kalau Yesus disalibkan. Betul? Bang, kita sedang menguji dalil Abang, betul. Iya. Oke. Abang mengatakan kehendak supaya Yesus disalibkan itu adalah kehendaknya Bapa di sorga sendiri. Yes. Oke, tetapi kalau kita baca Bible, kita baca nih kronologis penyaliban. Siapakah orang-orang yang berteriak supaya Yesus disalibkan? Ya manusia-manusia yang tidak percaya kan Tuhan Oke, Yesus. orang-orang yang menentang, betul. Benar. Orang-orang yang menentang Yesus adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh Tuhan atau dikuasai oleh roh jahat. Roh iblis. Roh iblis. jahat. Berarti mereka melakukan kehendak roh Tuhan atau roh iblis? Mereka melakukan kehendak diri dia, kan itu tadi saya bilang free will, Bang. Iya, diri dia itu ditunggangi oleh siapa? Gini Bang, diri dia itu ditunggangi oleh roh jahat, kejahatan atau ditunggangi oleh kebaikan? Kejahatan, Bang. Nah, berarti kehendak untuk menyalibkan Yesus itu kejahatan atau kebaikan? Kejahatan. Bagaimana mungkin Anda katakan itu kehendak Bapa di surga? Kejahatan itu. Karena Bapak mengizinkannya, Bang. Karena memang itu sudah rencana dia sebelum Mengizinkan bukan berarti kehendak, Bang. Saya kasih contoh ya. Kehendak dengan dalang dengan mengizinkan itu beda. Saya kasih contoh. Oke. Kalau misalnya Adam jatuh ke dalam dosa. Menurut Anda itu diizinkan oleh Tuhan terjadi atau malah dia dalangnya? Diizinkan. Dia dalangnya bukan? Dia yang menghendaki itu bukan? Dia tidak menghendaki, tapi diberi kebebasan, Bang, oleh Bapa. Nah, sama dengan peristiwa penyaliban ini. Apakah hanya diizinkan atau dia yang malah menjadi dalangnya? Dia diizinkan. Nah, di sini makanya ini yang kita tidak bisa bedakan. Jadi mengizinkan bukan berarti dia itu sebagai dalangnya. Oke. Kita kasih contoh-contoh sederhana saja, Bang ya. Contoh yang sederhana. Tenang, kita ambil air minum dulu ya. Jangan tegang, santai. Ini pelajaran nih. Biar kita bisa mengambil satu pemahaman yang benar, satu sudut pandang yang tepat untuk memahami Bible kita. Minum dulu, Bang. Santai saja, santai. Oke. Jadi gini, Bang. Ketika orang-orang ingin menyalibkan Tuhan Yesus, mereka itu pasti dikuasai oleh yang namanya iblis, dikuasai oleh roh jahat. Ya. Menurut Anda, saya setuju dengan Anda bahwa Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Karena tanpa izin daripada Dia, tidak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini. Benar. Nah, tetapi apakah mengizinkan terjadi sama dengan Dia yang menjadi dalangnya, pelakunya? Tidak, Bang. Berarti kehendak siapa itu kalau begitu? Menyalibkan Yesus itu? Kehendak Bapa. Tapi manusia diizinkan untuk memilih hidupnya. Ya kayak Bang Edis posisinya. Oke. Saya bisa jelasin nggak nih? Silakan. Jadi kayak Bang Edis posisinya, Bang Edis memilih untuk tinggal di Indonesia atau di Amerika, akan tetapi Bapak menghendaki Bang Edis tinggal di Amerika. Ya samanya itu kayak Tuhan Yesus ketika disalibkan, dia mengkehendaki anaknya disalibkan, tetapi dia mengizinkan juga manusia silakan. Baik, artinya Anda sepakat ya bahwa kehendak Bapa sejalan dengan kehendak iblis ya? Yes, setuju. Saya sepakat. Makanya saya bilang, Bang, pemahaman seperti ini ketika Anda berbicara dengan Muslim, makanya Bapa di surga dan iblis itu mereka tim kerja, Bang. Mereka jadi satu tim. Gitu. Artinya, Abang sepakat bahwa iblis dan Bapa di surga begini, Bang. Iblis dan Bapa di surga memiliki kehendak yang sama ya. Sama-sama mereka gitu ya. Yes. Ya, makanya paham seperti ini yang kurang tepat, Abang. Jadi kalau Abang mengatakan bahwa Bapa di surga dan iblis mereka kerjasama, ya seharusnya iblis itu dikasih penghargaan, Bang, karena satu tujuan begitu. Nah, inilah yang harus padahal Bang, bahwa boleh saya jelasin padahal nih, Bang? begini, Bang. Sedikit ya, Bang ya, sedikit. Padahal yang namanya iblis dengan Bapa di surga itu selalu bergontokan, Bang. Selalu mereka itu bertabrakan. Betul. Jadi nggak pernah ketemu. Kalau iblis merencanakan A, pasti Bapa di surga itu merencanakan yang sebaliknya.
Kalau iblis merencanakan yang jahat, Bapa di surga itu merencanakan yang baik. Makanya rancangan daripada dia itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan keselamatan. Begitu Bang. Silakan, kesempatan kepada Anda. Ya, jadi gini Bang, kalau Abang bilang posisinya iblis mempunyai andil di dalam rencana Bapa, kehendak Bapa, artinya iblis dapat penghargaan. Artinya berarti Abang seolah-olah mengatakan bahwa iblis berjasa atas penyaliban Tuhan Yesus yang Karena dia melaksanakan kehendak Bapa di surga. Kan penyaliban Yesus kehendak Bapa di surga. Benar, tapi dia tidak tahu akan kematian itu ada dampak yang luar biasa yang akan terjadi buat dunia ini, khususnya untuk manusia agar Iya, diselamatkan. berarti iblis Itu melakukan yang- kehendak Bapa di surga ya. Yes, dia tidak tahu. Maka saya bilang iblis itu kan semakin dia diturunkan ke bumi, dia kan jadi bodoh Bang, karena dia dulu adalah seorang malaikat yang istimewa. Baik. Ya teman-teman ya, kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri. Jadi orang-orang yang berpandangan seperti Rudi Yohanes, Pak Bombo maupun RK Deking Gadas, memang mereka kurang memahami apa yang dimaksudkan di dalam Bible, begitu. Jadi tidak mengapa Bang ya, tidak mengapa. Artinya Ya nggak apa-apa Bang. baik. Saya tidak membenci Bang Edi, saya tidak tidak artinya memusuhi Bang Edi. Saya hargai Bang Edis. Oke, Itu hal artinya biasa. Biar oke Bang, bagaimanapun, artinya Bang begini. Edis pakai Tuhan. Oke begini, artinya Anda berkesimpulan bahwa Bapa di surga memiliki keinginan Ya. yang sama dengan iblis ya, kehendak yang sama dengan iblis ya. Ya, Oke. betul, Bang. Berarti mereka menjadi tim kerja, betul? Oh jangan dikonotasikan begitu dong Bang, nggak boleh. Karena Kan apa? sama-sama Karena kalau memiliki seperti itu, kehendak yang Gini, sama. Bang. abang mendiskreditkan perkataan saya, bukan tim kerja sama, tetap mereka tidak ada satu jalan Bang. Nggak Tadi bisa katanya seperti satu jalan, gimana sih? Sekarang bukan satu jalan. itu, Bang. Bukan dikonotasikan begitu Bang. Oke, gini, Kehendak iblis, gini Bang, tapi Kehendak yang juga Bapa. menjalankannya. kehendak Bapa di surga adalah supaya Yesus disalibkan. Yes, Kehendak iblis juga sama, supaya Yesus disalibkan. ya, Artinya kehendak mereka sejalan. ya, Artinya kehendak Bapa di surga dilaksanakan oleh iblis. ya. Ketika orang melaksanakan kehendak Bapa di surga, artinya dia melakukan perintah Bapa di surga. Bukan melakukan perintah, kan dia tidak tahu rencana Bapa Bang iblis Oke, itu. dia melakukan kehendak Bapa di surga berarti ya. Ya, iblis merasa ketika membunuh, ya artinya dia udah senang. Iya, berarti Dia dia udah melakukan kehendak Bapa di surga itu, betul? Ya, betul. Artinya Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga berarti dia mendapat penghargaan dari Bapa di surga, betul? Nah, itu nggak boleh dikonotasikan seperti itu, Bang. Itu konsekuensi logis dari statementmu loh, Bang. Itu logis secara statement, tapi maksudnya harus kita tahu tujuan Bapak nyalipin untuk anaknya untuk apa. Bapak sendirilah yang menyalibkan Yesus. Yes, karena kan hasil akhirnya yang dilihat, Bang. Oke, berarti yang menguasai Yudas, yang menguasai orang-orang yang berteriak itu adalah Bapa di surga sendiri ya. Ya iblis dong, Bang. Kan free will tadi saya bilang, Bang. Kan ada bebas memilih dong, Bang. Oke lah, teman-teman sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, teman-teman ya. Jadi mungkin saya rasa cukup dulu di situ, Bang. Ya. Oke. Terima kasih Bang Edi. Sama-sama, Bang. Jadi semoga pesan saya cuma satu aja, Bang. Semoga Abang membaca lagi apa yang tertulis dalam Bible supaya Abang tidak memiliki pemahaman yang salah seperti Rudi, Bom, RK, dan Deking Gadas dan kawan-kawan. Oke, Saya begitu aja, boleh Bang ya. closing terakhir, Bang. Closing terakhir aja, Silakan. sedikit aja. Silakan. Ya, jadi Bang, apapun perbedaannya buat penonton-penonton untuk Bang Edis, saya juga sama, saya juga penggemar Bang Edis. Tapi kita janganlah artinya sampai kita berantem ataupun berbeda pendapat, itu biasa. Ayo kita sama-sama saling mengasihi, jangan posisi tunjukkan kita ini seperti tetangga sebelah. Itu. Jadi kita harus dewasa lah berpikir, jangan baperan. Kalau Bang Edis saya salutnya dia tidak baperan. Makanya saya merasa wah ini bagus, ini pelayanan yang menurut saya ini pakai Tuhan. Itu aja sih dari saya Bang Edis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Baik, itu aja. ya. Selamat malam. Ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Kan bukankah teman-teman sendiri bilang, Bang, sesekali coba bahas internal iman kita. Supaya apa? Supaya orang-orang Kristen kita mendapat pendidikan edukasi seperti itu. Jadi inilah yang saya bilang ya teman-teman ya. Kenapa saya mengatakan sesuatu sehingga sesuatu itu, kenapa saya mengatakan sesuatu ini? Karena sesuatu ini itu sudah disalahpahami oleh orang-orang Kristen yang awam, seperti yang barusan datang tadi. Begitu ya. Silakan. Nah, kalau ada Rudi ataupun Bom ataupun RK, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Ini sudah ada 11.200 orang menunggu. Kita kasih naik ada Saint
Kafurwel. Coba kita kasih naik. Saint Kafurwel. Selamat malam Bang Edi. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera dulu. Gimana ya Bang? Nyalakan kamera Bang. Oke, saya undang dari sini ya. Udah bisa Bang. Sudah sampai itu ke Sudah. layar Anda, silakan diterima. Udah sampai Bang. Abang Kristen, Saya Katolik Bang. Katolik. Tapi kami belum bisa loh Bang melihat Anda menyalakan kamera. Coba undang lagi Bang. Saya undang lagi ya. Sudah kelihatan di layar? Bentar. Udah nyala nih Bang, tapi kok nggak nyala ya? Kami belum bisa melihat Anda menyalakan kamera. Ah ya udah. Oke. Malam Bang Edi. Coba, selamat malam Bang. Coba bisa di tempat yang terang Bang. Karena kami nggak bisa lihat Bang. Kamar Bang. Coba dinyalakan lampu dulu Bang. Lampunya nyalakan dulu. Siap. Oke, biar terang. Nah, gini kan cakep. Ya. Oke Bang, saya mau tanya dulu nih. Abang di dalam posisi yang sepakat dengan ketiga orang yang sering ngomongin saya, Rudi, Bom, atau mereka? Saya sepakat atas bahwa penyaliban itu karya keselamatan dari Allah Bapa. Bang, kita tidak bilang penyaliban karya keselamatan, Bang. Oke, kita bicara dulu definisi penyaliban ya, biar kita nggak salah paham nih, karena orang melihat penyaliban ini mungkin ada yang dari sudut pandang yang berbeda. Gini, Bang, definisi penyaliban Yesus itu apa sih? Definisi penyaliban itu apa? Maksudnya gimana nih Bang? Definisi penyaliban maksudnya gimana? Arahnya kemana? Pengertian, apa yang dimaksud dengan penyaliban? Penyaliban itu maksudnya nih rancangan untuk membunuh gitu, membunuh Yesus. Oke, gini aja, saya umpamakan sederhana. Pencurian, pemerkosaan, pembunuhan. Kita bicara definisi ya. Apakah yang dimaksud pencurian? Pencurian adalah sebuah kegiatan mengambil barang yang bukan miliknya. Sepakat atau tidak? Sepakat Bang. Oke. Kemudian pembunuhan, sebuah kegiatan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Betul? Betul Bang. Pemerkosaan, sebuah kegiatan melakukan daya upaya dengan cara paksa untuk menyetubui orang lain. Betul? Betul. Penyaliban, apa itu penyaliban? Penyaliban untuk menyalibkan orang Bang. Oke, penyaliban adalah kegiatan menempatkan orang pada sebuah tiang, kemudian memakunya atau mengikatnya di situ, menggantungnya di situ, di sebuah sula atau salib. Betul? Betul. Nah, yang menjadi statement saya pada waktu itu atau hari ini ya, penyaliban itu kegiatan untuk memakukan Yesus atau mengikatkan Yesus kepada sebuah salib, itu kehendak Bapa di sorga atau kehendaknya iblis? Untuk menyalibkan Yesus itu kehendak Bang, tetapi iblis itu menginginkan. Jadi kalau Bapa itu rencana itu Bukan itu Bang yang saya bahas. Kegiatan menyalibkan itu, menggantungkan Yesus di salib, itu kehendaknya siapa? Kehendaknya iblis atau Bapa di sorga? Keinginan iblis. Berarti sepakat dengan saya kalau begitu Bang. Terus Bentar dulu Bang. Keinginan dan rencana beda Bang. Karena kalau rencana itu dia makro Bang, jangka panjang. Jadi iblis ini dia itu sudah berada di dalam rencananya keselamatan Allah Bapa Bang. Jadi seperti catur Bang. berarti iblis ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan. Terkecoh Bang. Makanya hikmat Tuhan pada saat itu tidak ada yang tahu Bang. Iblis pun tidak tahu hikmatnya Tuhan Bang. Kan ada di ayat Korintus Bang. Jadi yang harus dipastikan Nampaknya itu adalah kita sedang membahas dua hal yang nggak sama ini, makanya kita saling berdebat. Gini, Gini Bang, sebelumnya Bang Edis. Kalau rencana Bang, itu berarti ada step-stepnya Bang. Jadi seperti main catur, dia ada 7 langkah ke depan. oke baik. Sedangkan Jadi kalau keinginan itu di saat momen itu Bang. Nah, perbedaannya gini Bang. Manusia, iblis, dan juga Allah Bapa. Farisi, terus Yudas, itu berbeda Bang. Kalau Yudas itu dia kerasukan iblis. Tapi Farisi Bang, mereka tidak kerasukan iblis. Jadi keinginan orang Farisi itu karena politik Bang. Mereka ingin menyalibkan Yesus karena kepentingan politik mereka Bang. Sedangkan kalau Yudas itu dirasukin iblis Bang. baik. Jadi iblis itu mau membunuh Yesus itu untuk menghentikan karya keselamatan dia secara kedagingan. Jadi iblis merasa di saat Kali itu kita lari kemana-mana ini Bang. Saya nggak bahas Bang. itu loh Bang. Saya ini tidak agak membahas. panjang Bang, konteksnya nggak bisa dibahas kayak kehendak satu langsung jawab iya. Nggak sesimpel itu Bang. Jadi ada
konteksnya bang. Kita nggak bisa lihat Nampaknya kita literasi. jadi bercampur-campur nih bang. Tadi abang bilang bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tidak ditunggangi oleh iblis. Oke gini Bang Edis, saya mau tanya Bang Edis. Ada dua, yaitu Petrus dan Yudas. Bang Edis tahu ya, Satu-satu kalau dulu, Yudas... Bang. Maksudnya Iya Bang, kita saya tahu Bang. setiap Tapi ini satu kita nggak lari statement, konteks Bang. Nggak lari konteks, ini sama Bang. begini bang. Yudas biar- dengan Petrus Bang. Yudas kan Maksudnya sama Bang. satu-satu dulu bang, jangan kita lompat. Tadi ahli Farisi, terus lari ke Yudas, lari ke Petrus, sebentar lagi lari ke Paulus, sebentar lagi lari ke Tono nanti kita. Mau nggak kita selesaikan satu persatu dulu? Ya boleh. Oke, saya bacakan ya bang ya. Yohanes pasal yang ke-8. Ini saya didik ya teman-teman ya, supaya tidak ada lagi orang yang masih bimbang atau abu-abu nggak jelas. Ya, kita bukakan Yohanes pasal yang ke-8. Kita mulai dari ayat yang ke-43 ya bang ya. Ya. Bentar. Nih, saya balikan kamera saya dulu bang. Jadi isu ini menjadi pelajaran ya kepada teman-teman supaya teman-teman bisa belajar. Yuk. Ini Oke. semua teman-teman Kristen kita sama-sama belajar ya. Oke, baik. Jadi ini perikopnya tentang keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-41 ya. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, bukan menyalib, betul kan? Betul Bang. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, kata Tuhan Yesus. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, jadi kata Tuhan Yesus, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Gimana Bang? Sorry. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu siapa? Itu sifat iblis, betul Bang. Kok lari ke sifat sih bang? Ini loh bang. Nih ya, coba saya baca lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini kata siapa Ya, bang? kalau misalnya yang jahat itu berasal dari iblis Bang. Makanya dibilangnya Gini bapaknya bang. itu iblis. Menurut Tuhan Yesus sendiri, yang menjadi bapaknya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini siapa? Iblis. Oke. Dan mereka ingin melakukan kehendak-kehendak bapaknya itu, betul? Mm. Apa kehendak-kehendak mereka itu? Ya intinya yang kehendak jahat lah. Kehendak jahat. Makanya kata Tuhan Yesus, jika Allah adalah bapamu, kamu mengasihi aku, betul? Betul Bang. Berarti orang-orang yang ingin menyalibkan Yesus itu adalah orang-orang yang mengasihi atau malah yang tidak mengasihi? Yang tidak mengasihi. Berarti bapak mereka siapa? Iblis. Dan mereka ingin melaksanakan kehendak bapak mereka, betul? Betul Bang. Yaitu membinasakan Yesus, betul? Betul. Nah, pertanyaannya, kehendak siapakah untuk membinasakan atau menyalibkan itu? Kehendak iblis. Berarti Anda sudah sepakat dengan saya, terus kenapa kita berdebat? Belum Bang. Konteksnya Bang. Yang dibahas konteksnya Bang. Motivasinya beda. Jadi kita harus tahu bahwa iblis itu adalah makhluk spiritual. Itu satu Bang. Terus yang kedua, manusia itu adalah makhluk daging. Jelas ya Bang ya. Ini natur ya. Nah lalu Bang, iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan. Nah, iblis tidak sampai kepada hikmat Allah Bapa Bang. Karena dia berpikir di saat itu Yesus itu Bang, kita bukan menjadi bahas itu loh bang. Bahasan Bang, kita itu Bang, penyaliban Bang, Yesus sorry, itu Bang. kehendak saya siapa? boleh selesaikan dulu Bang. Kan ini untuk belajar Bang. Biar yang lain juga bisa menilai Bang. Saya Bang. Jadi dalam artian saya mendengarkan Bang Edis narasinya. Sekarang coba dengarkan saya narasinya. Silakan. Nanti biarkan yang bawah belajar. Menentukan mana yang lebih baik. Bukan lebih baik sih. Menentukan aja yang sekiranya lebih mungkin lebih bisa masuk atau enggak. Tapi intinya sama-sama belajar aja ya Bang ya. Jadi gini Bang. Manusia dengan iblis itu kan memiliki sifat yang berbeda. Iblis itu makhluk spiritual. Manusia itu makhluk daging, Bang. Farisi itu memiliki motivasi dengan iblis yang berbeda, Bang. Iblis itu motivasinya adalah menghentikan karya keselamatan Yesus di saat itu. Karena Yesus itu masih hidup secara manusia. Iblis merasa bahwa Yesus ini berbahaya, Bang. Karena bisa membuat orang-orang bertobat. Berkat dari adikodratinya. Perjalanan adikodratinya. Di mana iblis sangat membenci kasih, membenci cinta, membenci kemurahan hati, Bang. Nah, itu iblis. Maka dia mau membunuh Yesus secara daging, biar menghentikan karya keselamatan di saat itu. Sedangkan Iya, orang Farisi, makanya enggak, sebentar, artinya- sorry Bang, saya selesaikan dulu Bang. Sorry banget, bentar. Sedangkan orang Farisi, Bang,
motivasinya berbeda Bang. Karena dia itu merasa terancam posisinya Bang, secara politik. Jadi motivasi iblis dengan motivasi orang Farisi itu berbeda. Nah, sekarang pertanyaannya Bang, Abang tahu Yudas dengan Petrus kan Bang? Yudas itu diizinkan oleh Yesus untuk melakukan kehendaknya. Sedangkan Petrus Bang, dia mencoba untuk melindungi Yesus, malah dihina sama Tuhan Yesus kan Bang? Bukan dihina, malah ditegur. Enyahlah iblis. Nah, itu adalah dua konteks yang sangat menjelaskan bahwa Yudas itu hanya berpotensi menghentikan karya keselamatan di saat itu, secara mikro Bang. Sedangkan Petrus itu membahayakan karya keselamatan secara global Bang. Karena jika Yesus tidak disalib, keselamatan Bang, kita ini membahas mengenai penyaliban Yesus kehendak siapa. Jika Petrus itu, misalnya jika Petrus itu berhasil menghalangi Yesus disalib, maka karya keselamatan itu nggak ada Bang. Nah itu bedanya Bang. Makanya Petrus dengan Petrus dengan Yudas. Kata siapa Bang? Kata siapa kalau tidak ada penyaliban, tidak ada karya keselamatan Bang? Karena manusia tidak akan bisa dilunaskan Bang hutangnya Bang. Kata siapa Bang? Terus ketika Tuhan Yesus berdoa, jikalau sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Berarti Yesus lagi ngelindur. Enggak Bang, itu makanya Yesus bilang sesuai dengan kehendak Bapa kan. Dia tidak memerintahkan bahwa dia harus menghindarkan cawan. Sebenarnya kita ini jadi melebar kemana-mana. Maksud saya begini Bang, kita ini kan membahas mengenai penyaliban Yesus itu adalah kehendak siapa? Kehendak Bapa atau kehendak iblis? Dan Anda sudah mengiyakan bahwa itu adalah kehendak iblis. Berarti pembahasan kita sudah tuntas. Ini loh Bang, di saat itu atau jangka panjang Bang. Karena kalau rencana Bang, itu sedari awal, Allah Bapa itu dari kejadian udah ada Bang. Di mana ayatnya tertulis bahwa nampaknya kita ini salah paham loh. Saya ini tidak membahas mengenai keselamatan muncul dari situ Bang. Saya membahas bukan soal kehendak sih Bang, tapi lebih kepada rencana atau keinginan. Karena diksinya beda, narasinya beda. Kalau keinginan Bang, betul keinginan iblis. Karena di momen itu untuk menghentikan perjalanan adikodratinya Yesus. Berarti Bang. Abang setuju dengan saya kalau gitu? Kalau keinginan iya. Tapi kalau rencana penyaliban, saya tidak setuju dengan Bang Edis. Karena berarti penyaliban itu rencana. Berarti penyaliban Yesus itu memakukan Yesus di kayu salib itu rencananya siapa? Rencana Allah Bapa. Rencana tapi Allah Bapa. Kalau keinginan, saya setuju dengan Bang Edis. Karena di momen itu. Baik. Berarti Bapa di surga merencanakan supaya Yesus digantungkan di kayu salib. Ya, itu karena Allah Bapa itu bukan membun-bun Bang. Mengorbankan untuk memberikan kehidupan. Sedangkan kalau iblis membun-bun untuk mengambil kehidupan. Itu bedanya Bang. Oke, berarti iblis melakukan kehendak Bapa di surga. Enggak. Iblis melakukan keinginannya sendiri. Karena dia punya keinginan untuk rencananya Bapa di surga. Berarti itu keinginannya lah. Rencana dengan keinginan itu berbeda Bang. Contoh seperti main catur ya Bang ya. Misalnya nih Bang, sorry Bang, pakai analogi sederhana ya Bang ya. Supaya sebentar dulu. Rencana. Sorry. Sebentar. Ini jangan supaya nggak rencana itu dimulai dari sebuah keinginan Bang. Nih, contoh begini Bang. Seperti main catur Bang. Kalau saya main catur sama Bang Edis, kalau misalnya Bang Edis mau makan pion Bang, di saat itu Abang makan pion. Sedangkan Bang, saya udah punya rencana 7 langkah ke depan. Saya korbanin pion. Iya, berarti makan pion itu keinginan siapa? Supaya dia makan pion saya itu keinginan siapa? Iblis Bang. Makanya Yesus itu Bang, Allah memberikan bukan gini Bang. Di dalam sebuah permainan catur, ketika kamu memiliki satu rencana, ketika Abang punya rencana, berarti rencana itu harus dibarengi dengan yang namanya keinginan, betul? Betul, tetapi gini Bang, makanya jika dia makan pion kita dimakan pion kita, berarti itu kan keinginan kita supaya dia makan pion kita. Gini Bang, saya kasih Abang mau nggak mau nih Bang, untuk memperoleh kemenangan, kita harus mengorbankan sesuatu Bang. Makanya Allah Bapa itu jadi mengorbankan tadi kehendak, terus balik ke rencana, terus balik mengorbankan. Jadi bingung rencana saya, Bang. Itu Bang. Makanya kalau ngomong sama orang muslim kayak begini, yang ada orang muslim gak jadi masuk Kristen Bang. Enggak Bang Edis, saya selesaikan dulu boleh Bang. Nanti setelah itu Abang lanjut. Bukan, masalahnya begini, Abang itu tadi membahas keinginan, setuju dengan saya. Terus membahas rencana. Terus membahas rencana, karena kata rencana ini sedang saya uji, Abang sudah melalui ke mengorbankan. Rencana ini, keinginan itu termasuk dari rencana Bang. Tetapi berarti Bapa di surga lah yang merencanakan supaya Yesus disalib. Betul. Dan iblis termasuk dalam rencananya Allah Bapa Bang. Berarti iblis di situ. Iblis nggak sadar ya. Tetapi iblis nggak sadar. Berarti betul. Rencana Allah Bapa. Berarti betul lah kata orang Muslim bahwa iblis dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Bukan dipakai, tidak sadar. Termasuk dalam rencananya Allah Bapa. Ya, berarti dia ambil bagian di dalam keselamatan itu. Bang.
seperti main catur ya Bang ya. Abang makan pion, Abang nggak sadar. Ya, Abang makanya begini Bang, saya tidak bisa Tapi Abang nggak menyalahkan. sadar. Akhirnya Artinya Abang begini. termakan rencana saya gitu Bang. Saya Ujung-ujungnya tidak bisa masalah menyalahkan kemenangan. orang muslim ketika orang muslim mengatakan bahwa iblis berjasa dalam karya keselamatan. Itu artinya Anda membuat Bukan iblis berjasa, Bang. itu Anda membuat iblis berjasa di dalam melaksanakan keselamatan tersebut. Padahal iblis Tidak, tidak berjasa sama sekali. Tidak berjasa Bang. Mereka itu terkecoh Bang dengan hikmatnya Allah Bapa. Makanya mereka tidak sadar bahwa mereka termasuk ke dalam rencana Allah Bapa. Sedangkan Allah, seperti main catur Bang, Tuhan Yesus itu dikorbankan, itu buah catur yang paling dia kasihi. Tetapi tujuan Allah Bapa itu adalah untuk memenangkan hati manusia Bang. Kalau Karena itu kalau saya tidak paham memenangkan Bang, hati kalau manusia. itu saya paham. Cuman bahasa-bahasa Anda ini membuat orang muslim itu menyimpulkan satu kesimpulan yang salah karena bahasa Anda yang salah. Itu loh. Enggak Bang, saya di sini bukan untuk orang muslim Bang. Kalau Abang Edis apologet untuk orang muslim, saya setuju. Mungkin bahasa Abang cocok Bang. Saya di sini untuk meluruskan Kan bagi konteksnya pada orang-orang waktu Kristen, itu Bang. berbicara dengan orang muslim. Coba nih. Iya, Kalau konteks itu, Bang, mau berbicara- saya tidak Mau berbicara dengan tidak- orang muslim maupun non muslim itu tidak jadi masalah. Gini, biar kita nggak berbelit-belit. Bang, supaya nggak salah paham Bang. Saya tidak saya tidak mendiskreditkan Bang Edis dalam berapologet, tidak Bang. Saya setuju dengan cara Abang. Maksud saya Anda di sini setuju tapi adalah- tidak setuju loh. belum selesai Bang, saya belum selesai ngomong Bang. Saya di Silakan. sini hanya untuk Silakan. meluruskan untuk orang-orang Kristen aja Bang, karena supaya mereka memiliki pemahaman yang benar tentang penyalipan. Tetapi cara Abang Edis saya tidak mendiskreditkan Bang, karena mungkin Abang Edis punya cara berapologet, itu aja sih Bang. Oke. Ngerti sama saya Bang ya? Berarti keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah kehendak atau keinginan iblis. Anda setuju? Keinginan iblis saya setuju. Oke. Lalu tetapi itu rencana Bapa di surga. Betul, dan Oke, artinya termasuk iblis dalam rencananya Allah Bapa. artinya karena itu rencana Bapa di surga, kemudian iblis melaksanakan rencana itu. Iblis tidak sadar. Dia memang menjalankan tetapi tidak Iya, sadar. tetapi dia melaksanakan rencana itu. Keinginan Bang. Dia menjalankan keinginan itu Bang, termasuk rencana Allah Bapa, betul, tetapi Oke, tidak sadar. artinya Bapa di surga memperalat iblis itu. Secara tidak, iya betul. Makanya iblis nggak sadar Bang. Buset, Bang, berarti iblis diperalat. Ya benar Bang, seperti Oke, main ketika- catur, ujung-ujungnya kalau orang kemakan, kayak main catur Bang. Abang saya pancing untuk makan pion. Abang kemakan, tetapi saya memperoleh kemenangan. Kan tujuannya itu Bang. Allah Bapa Oke. tujuannya adalah untuk memenangkan hati Makanya manusia. berarti iblis membantu untuk melaksanakan rencana Bapa di surga itu. Secara tidak sadar. Iya, Karena makanya dia ini yang tidak saya bilang memiliki begini Bang. Makanya orang Tidak memiliki muslim akan menyimpulkan bahwa iblis berjasa. Bahkan iblis di situ dikerjain atau dipakai oleh Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Inilah satu paham yang keliru, Bang. Kalau dikerjain Oke, itu masih cocok. saya buat Bang. satu umpama dah. Saya buat satu umpama gini Bang. Ini mirip-mirip dengan kisahnya Yusuf di dalam Bible, ya Bang ya. Ketika ini kita buat dua umpama Bang, satu dari Bible, satu nanti kita buat sendiri. Yusuf kan dicemburui oleh saudara-saudaranya sendiri dari lain ibu ya. Ya betul Bang. Oke, ada 10 saudara Yusuf yang ingin supaya Yusuf itu binasa. Makanya Yusuf itu dibuang ke dalam sumur lalu dijual ke Mesir. Betul. Pertanyaan saya begini Bang, kehendak untuk mencelakai Yusuf, keinginan supaya Yusuf itu dibinasakan, itu kehendak jahat atau kehendak baik? Buruk. Jahat. Oke, rencana jahat atau rencana baik? Jahat. Oke, menurut Anda yang menunggangi mereka itu Bapa di surga atau iblis? Yang menunggangi mereka itu kehendak bebas mereka Bang. Tetapi mereka memiliki sifat iblis Bang. Karena yang jahat itu adalah sifat iblis. Iya, Mereka nggak berarti kerasukan Bang. Mereka tidak berarti kerasukan. Seperti Yudas. Kalau Yudas Bang, kerasukan, makanya jangan lompat kemana-mana Bang. Kita kalau bahas tema Ini- itu fokus dulu Bang. tidak lompat, yang Bang. menjadi Tapi ini konteks Bang. Tidak lompat, tetapi saya ambil contoh Bang. Ya, yang mau saya tanyakan begini, keinginan, rencana jahat, permufakatan jahat, menurut Anda itu yang melatari atau sosok yang mengendalikan itu, yang menginginkan itu terjadi, menurut Anda roh jahat atau roh daripada Tuhan? Roh jahat. Nah, berarti mereka merancangkan yang jahat, betul? Betul. Rancangan yang jahat datang dari mana, Bang? Memang itu iblis Bang. Tapi kan Oke. manusia kan beda Bang, sangat Iya, iblis. jadi jangan Dengan abang sama bilang, manusia jangan kan abang iblis. bilang itu rancangan dari Tuhan, bukan, Bang. Enggak. Oke, Manusia sedikit, dengan tenang Bang, iblis tenang. berbeda, Bang. Tenang Bang, Kita nggak biar bisa saya pimpin menyamakan dulu Bang. spiritual Kayaknya dengan Abang manusia. terlalu boros bicara ini. Tadi Anda bicara, saya dengar, iya, giliran oke. saya bicara, Anda nampaknya tidak mau dengar. Begini Bang, janganlah gengsi Anda pertaruhkan demi firman Tuhan. Biarlah kita ini dipermalukan, yang penting firman Tuhan sampai Bang. Ya, kalau gengsi kita pertahankan nggak ada gunanya. Gini, Setuju. oke, sekarang begini. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri,
di situ rancangan daripada iblis bekerja. Tetapi ingat Bang, Tuhan atau Bapa di surga mengizinkan itu terjadi. Dia mengizinkan bukan berarti dialah dalangnya. Dia hanya membiarkan itu terjadi. Ya, bedakan Bang, membiarkan terjadi dengan dialah inisiatornya. Beda, inisiatornya itu tetap iblis. Nah, tetapi setelah sampai di Mesir, bukan yang terjadi bukan keinginan saudara-saudaranya itu supaya Yusuf lenyap, tidak. Tetapi Yusuf malah menjadi orang besar dan menyelamatkan seluruh bangsa-bangsa di bumi dengan cara membuat Mesir kaya raya dengan menimbun beras sebanyak-banyaknya. Sehingga kelaparan di atas muka bumi bisa diatasi oleh Mesir pada waktu itu. Makanya saya bilang, iblis merancang-rancangkan yang jahat, tetapi Bapa di surga menunggang balikan itu menjadi jalan keselamatan. Jadi ketabrakan Bang. Iblis dengan Bapa itu tabrakan, bukan satu rencana. Ketika Anda katakan bahwa Bapa di surga merencanakan ikut dengan iblis, makanya itu orang muslim akan bilang berarti mereka itu tim kerja. Makanya iblis berjasa di dalam karya keselamatan. Begitu juga ketika kita berbicara tentang salib Bang. Salib itu rencana, keinginan untuk membinasakan Yesus dengan cara disalibkan, itu datangnya dari iblis, datangnya dari si jahat. Kehendak Bapa di surga itu bertolak belakang dengan iblis itu. Makanya Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi rancangan untuk membunuh Yesus, menyalibkan Yesus, itu dari iblis. Tetapi rencana yang daripada Bapa adalah untuk membangkitkannya. Jadi tabrakan Bang, nggak sama. Kalau sama berarti iblis dan Bapa teamwork, kerjasama. Contoh yang kedua, saya kasih contoh yang kedua, biar kita paham Bang ya. Makasih Bang Tobias, makasih. Nih, Abang misalnya saya anggap, taruhlah Abang seorang gembala, seorang pemberita firman Tuhan. Ya, Abang punya gereja kecil, gubuk reot, jemaat 5 orang. Tetapi banyak orang-orang tidak senang. Ini ngapain ini memberitakan Injil di sini? Bakar aja nih. Dibakarlah gereja Abang itu, dibakar, dibinasakan. Apa harapan mereka Bang? Keinginan atau rencana mereka itu apa? Supaya tidak ada kabar tentang Injil di situ, tidak ada nama Yesus di situ, nggak ada gereja di situ. Itu keinginan dan rencana mereka. Tetapi karena Abang pegang teguh firman Tuhan, berita tentang pembakaran gereja itu sampai kepada banyak orang, sampai kepada presiden. Akhirnya dibangun gereja Abang yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi gereja yang besar. Jemaatnya tadinya 5 orang, jadi 100 orang. Orang tidak tahu ada gereja di situ, jadi tahu. Niat mereka ingin membinasakan firman Tuhan dengan cara membakarnya. Niat mereka, rencana mereka, keinginan mereka ingin membinasakan firman Tuhan, tetapi keinginan mereka tidak terjadi. Ternyata malah sebaliknya, pemberitaan firman Tuhan makin besar di situ. Pertanyaan saya, keinginan siapa atau rencana siapa untuk membinasakan atau membakar gereja tersebut? Keinginan Bapa di surga atau keinginan iblis? Keinginan iblis. Tetapi ternyata ditunggang balikan keinginan itu oleh Bapa di surga. Sebenarnya gini Bang Edis ini baru menceritakan sebuah narasi yang sesuai dengan yang saya jelaskan tadi Bang. Iblis itu berusaha untuk menghentikan perjalanan adikodrati Yesus. Karena iblis itu berpikir bahwa Yesus selama masih hidup di bumi, ini tuh membahayakan Bang. Karena Injil bisa tersebar sehingga banyak orang bertobat. Makanya iblis berpikir dengan membunuh Yesus secara daging dia di manusia, setelah selesai Injil. Nah, selesai. Berarti itu kehendak siapa? Rencana iblis atau rencana Bapa di surga? Keinginan iblis Bang. Rencana iblis atau bukan? Keinginan iblis untuk membunuh. Oke, Anda sudah setuju dengan keinginan. Rencana siapa itu? Rencana iblis bukan? Tetapi itu termasuk dari rancangan Allah Bapa, rencananya Allah Bapa Bang. Jadi gini Bang. Oke, berarti membakar gereja itu termasuk rencananya, dalangnya termasuk Bapa di surga. Itu keinginan manusia untuk itu kan manusia itu kan dia punya kehendak bebas. Berat ini kita berbicara. Iblis. Maksud saya begini, Abangku Saint Furwell ya. Maksudku begini Bang. Kita ini ingin memberitakan supaya firman Tuhan itu dipahami oleh semua kita. Betul? Saya setuju banget Bang Edis. Makanya kita di sini hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik lah untuk teman-teman Kristen. Ya, tetapi gini Bang, bahasa-bahasa Anda, begitu bahasa-bahasa Pak Bom, bahasa-bahasanya RK, itu malah menjadi batu sandungan Bang. Akhirnya orang muslim yang tadinya gampang mengerti, malah pusing sendiri, mereka nggak jadi masuk Kristen. Ya, saya ngerti Bang Edis. Bang Edis tuh poinnya itu adalah untuk membantu teman-teman agar bisa mengenal Injil, terutama teman-teman muslim Bang. Cuman ada pedang bermata dua juga Bang, karena dari pihak teman-teman muslim, mungkin dia bisa memahami caranya Bang Edis dalam menjelaskan. Tetapi nanti orang-orang Kristen, sahabat-sahabat kita, itu jadinya mulai
tersimpang gitu loh Bang. Iya, jadi maksudnya begini Bang. Sebenarnya tujuannya itu selipnya itu dikit loh Bang. Selipnya itu sedikit aja. Kalau Abang bilang itu adalah rencana daripada Bapa di surga, artinya membakar gereja tersebut, keinginan untuk melenyapkan pemberitaan Injil disebut, artinya rencana Bapa di surga. Bagaimana mungkin Bapa di surga merencanakan pelenyapan Injil? Bagaimana mungkin Bapa di surga merencanakan yang jahat? Maksudnya begini, sedikit biar saya selesaikan Bang. Sebenarnya Bang, rencana Bapa di surga itu malah bertentangan dari rencana pembakaran gereja tersebut. Rencana Bapa di surga membuat gereja tersebut semakin besar. Rencana Bapa di surga malah membangkitkan Yesus. Rencana Bapa di surga justru malah membuat Yusuf menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan Abang bilang bahwa oh Bapa di surga turut andil di dalam bagian pembakaran gereja tersebut. Salah Bang, bahasa yang selip sedikit itu membuat jadi batu sandungan. Gitu loh. Ya, jadi jangan Abang bilang bahwa Bapa di surga turut berencana menyalibkan Yesus. Tidak. Bapa di surga merencanakan untuk menunggang balikan rencana iblis tersebut dengan cara membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Ketika Tuhan Yesus dibangkitkan, maka iblis di situ dikalahkan. Gitu Bang. Kalau Yesus tidak bangkit, bubar Bang iman kita, selesai kehendak iblis yang terjadi. Gitu loh. Gini Bang Edis, poinnya itu adalah tentang dinamika moralitas Bang. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang, semua orang yang terzolimi Bang, di awal Bang, pasti pada akhirnya mereka akan diangkat sama orang-orang. Kenapa? Karena Allah Bapa itu memiliki hikmat. Dia mengetahui bahwa manusia itu rohaninya mati Bang. Makanya tujuan Allah Bapa itu untuk memberikan anak satu-satunya itu untuk mengisi kerohanian manusia agar kerohanian manusia ini ada hubungannya Bang Edis. Ada hubungannya Bang Edis. Makanya itu namanya dinamika moralitas Bang. Di saat gereja dibakar yang tadi Abang bilang, orang-orang jadi bersimpati Bang. Disitulah orang-orang tergerak karena segala sesuatu yang baik itu berasal dari Allah Bapa. Manusia. Apakah pembakaran gereja itu sesuatu yang baik? Itu buruk Bang, tetapi masalahnya yang buruk datangnya dari siapa? Rencana siapa? Dari si jahat. Betul, jadi jangan Abang bilang penyaliban itu rencana Bapa, tidak. Rencana. Gini Bang, karena itu karya keselamatan Bang. Jangka itu banyak Bang, step-stepnya Bang. Ada 7 langkah Bang. Ada contohnya seperti main catur, ada 7 langkah Bang. Tapi kalau keinginan, kita berpikir hanya di saat itu kita mau menyelesaikan. Oh ini pion nih, gua ini nih, gua habis ini, gitu loh Bang. Oke lah, baiklah nanti penonton sendiri yang menilai Bang ya. Oke, nanti penonton sendiri kok yang menilai. Iya Bang, betul Bang. Saya setuju. Yang penting kita sama-sama sudah berbuat inilah demi demi kebenaran. Intinya itu aja sih Bang. Baik. Terima kasih ya Bang ya. Seperti itu Bang ya. Selamat malam. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati juga. Thank you Bang. Ya teman-teman, apakah masih ada tanda-tanda kedatangan dari Rudi Yohanes ataupun RK ataupun Pak Bombom? Supaya apa? Supaya isu ini itu tidak lagi naik ke permukaan. Ya, jadi silahkan kepada pihak-pihak terkait, tujuan kita diskusi ini adalah tujuan yang baik. Jadi jangan kalian katakan bahwa saya ini adalah menolak bahwa salib itu adalah menjadi lambang keselamatan. Tidak. Bagaimana kita bernyanyi di gereja, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ya memang betul, tetapi detailnya seperti apa, itu yang sedang saya jelaskan. Begitu loh. Ya, jadi teman-teman sekalian, semoga teman-teman paham yang saya maksudkan. Jadi kalau teman-teman masih tidak paham lagi, ya nanti saya yang gantian mandi lumpur. Oke, nampaknya diskusi kita sebentar itu saja ya, karena yang saya undang tidak datang. RK, Bombom, Rudi Yohanes tidak datang. Mungkin saya rasa teman-teman atau pihak yang berkubu dengan mereka, yang sepakat dengan sudut pandang mereka sudah mewakili tadi. Saya rasa itu saja mungkin siaran malam hari ini teman-teman. Kita sudahi ya teman-teman ya, karena saya ini ada mau kegiatan, ada Thanksgiving, mau ke gereja. Gimana teman-teman, apa kita lanjut? Iya, Bapak mengubah kutuk menjadi berkat, begitu. Makanya di dalam Bible, Rasul Paulus berkata apa? Karena ketidaktaatan. Penyaliban itu kan karena ketidaktaatan. Karena ketidaktaatan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Karena pemberontakan mereka. Karena pemberontakan mereka, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatannya. Begitu loh. Karena pemberontakan orang-orang Yahudi saja terjadi keselamatan bagi semua orang. Apalagi karena ketaatan orang Yahudi. Begitu loh. Paham teman-teman ya? Sekali lagi saya katakan, karena pemberontakan atau karena perlawanan atau karena dosa orang-orang Yahudi saja, Injil diberitakan, keselamatan tetap terjadi kepada banyak bangsa-bangsa, apalagi orang Yahudi patuh taat
setia. Itu. Jadi rencana Tuhan itu memang nggak bisa digagalkan. Ya. Bagaimanapun iblis berusaha untuk melenyapkan, bagaimanapun setan ingin melenyapkan pekerjaan Tuhan, tidak akan sanggup mereka untuk mengalahkan rencana Bapa di surga. Tetap Bapa di surga itu sebagai ahlinya untuk memenangkan keinginannya. Seperti itu. Cuman jangan dicampur adukkan keinginan Bapa di surga dengan keinginan iblis. Itu hantaman terus, berhantaman. Begitu ya, saya rasa itu saja teman-teman. Semoga ini sudah clear. Karena Rudy Yohanes, Bom dan RK tidak datang, kalian sendirilah yang menjelaskan. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang tema ini. Jadi kalau masih ada yang ngomong-ngomongin saya di belakang, bertobat kalian ya, bertobat kalian ya. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Mau kegiatan dulu ya teman-teman. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman, kabar bahagia, program pendirian Rumah Apologet kita, teman-teman, sudah hampir selesai. Tinggal balik nama saja, teman-teman. Dan teman-teman di bulan Desember besok, teman-teman kita tutup ya untuk kolekte pembangunan Rumah Apologet. Jadi kalau teman-teman tergerak hati, teman-teman ingin mensupport saya, Edis TV atau Edi Sidabutar, teman-teman bisa mensupport saya, mensupport Apologet yang saya lakukan ini, kegiatan-kegiatan di media sosial yang saya lakukan ini, dengan cara memberikan supportnya atau kolekte untuk pembangunan Rumah Apologet kita di yang tertera di layar. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, teman-teman bisa support juga, itu ada tulisan berjalan di PayPal, di Zelle, juga teman-teman bisa mensupportnya. Semoga teman-teman apa yang saya beritakan ini, apa yang saya lakukan di media sosial ini semakin membuat orang mengerti atau semakin menarik orang untuk mempelajari Bible, untuk mempelajari firman Tuhan. Semoga kiranya dengan cara demikian firman Tuhan itu diberitakan dan banyak orang-orang bertobat dan menerima kebenaran. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Bagi yang baru datang, nggak kebagian nonton, kacian deh lo. Ya, silakan teman-teman bisa nonton di YouTube saya. Bagaimana caranya teman-teman bisa menonton YouTube saya? Silakan teman-teman kunjungi profil saya, profil yang ada di Facebook ini. Teman-teman akan bisa melihat segala informasi, info-info tentang saya berada di profil tersebut. Bagaimana caranya? Nih saya balikkan dulu layar saya teman-teman ya. Nih, kalau teman-teman melihat saya, sebentar saya balikkan dulu, sebentar sabar ya. Nih, teman-teman melihat profil saya nih, saya kasih tahu cara-caranya. Ya, saya kasih tahu cara-cara bagaimana ngelihat siaran ulangnya. Ini kan adalah akun saya, betul? Nah, ini akun saya, profil saya ini. Ketika kalian melihat profil saya ini, coba kalian lihat di sini ada ini kan pengikutnya 720.000. Ada Edi Sidabutar info lengkap, tanda panah ke bawah. Nah ini, ada Edis TV official blogspot.com. Klik saja ini. Ketika teman-teman mengklik ini, lihat ya, saya kasih panduannya, klik. Nah, nanti teman-teman akan dibawa ke blog saya. Nah, di blog saya ini, teman-teman akan melihat info-info tentang saya. Kelihatan ya? Nih, informasi tentang Edis TV, waspada penipuan dengan mengatasnamakan nama saya, kolekte persembahan ini, PayPal ini, Zelle ini, akun TikTok asli saya ini, akun YouTube saya ini, akun Facebook saya ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri di sini. Nah, mau nonton siaran langsungnya, saya simpan di YouTube saya. Oke ya, saya rasa seperti itu saja teman-teman. Selamat malam, karena saya harus pergi ke gereja. Teman-teman, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang
dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan, hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah. Quraisy menjelaskan bahwa ustadz wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5, 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri ustadz yang wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir.
Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran.
Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna, karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin. Artinya, pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat.
Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaybar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali. Akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar. Khalid bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kalajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur.
Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, "Wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya. Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit." 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua.
Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi? Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya
Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah, meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, dua gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut dua rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu
hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini teman-teman ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui. Apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng. Menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya. Sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya. Terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha?
Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih, Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran. Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman.
Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet-apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman. Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain ya. Ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang
Bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, A Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi.
Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Syarek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulat Tuhan, dalam praktiknya yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Atelaat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Sefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasem Bangladesh, Syarek Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi
atau menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran. Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot, atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.